Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Diayu Puspitasari dari kelas 1C dengan NIM 12401051040083. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu mata kuliah pendidikan akhlak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdul Ghaffur MA. Saudari-saudariku yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Di video kali ini saya akan bahas materi tentang bir al-walidain, kewajiban bagi anak soleh. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pengertian ataupun definisi dari bir al-walidain sendiri. Jadi birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua dengan cara yang terbaik, penuh ihsan dan juga membuat mereka senang. Dalam Al-Quran sendiri terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah SWT itu memerintahkan agar berbuat baik kepada orang tua, terutama saat mereka sudah berusia lanjut, dengan berbicara yang sopan dan tidak menyakiti hati mereka. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Nah, yang juga menjadi tanda keimanan seseorang. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, bahkan menjadikannya sebagai dari jihad dalam agama Allah SWT. Nah, yang selanjutnya itu ada keutamaan bir al-walidain sendiri. Nah, yang pertama itu ada membebaskan diri dari kesulitan hidup. Jadi, berbakti kepada orang tua itu yang menghilangkan kesulitan hidup dengan beramal saleh terhadap mereka. Nah, yang kedua itu amalan yang paling utama. Jadi, berbakti kepada orang tua itu adalah amalan utama setelah sholat yang mendatangkan pahala besar dari Allah SWT. Nah, Rasulullah SAW sendiri juga menjelaskan bahwa setelah sholat, berbakti kepada orang tua adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah sendiri. Nah, yang ketiga itu ada terhindar dari murkanya Allah SWT. Jadi, birrul walidain mendatangkan keridhaan Allah dari orang tua yang membawa ketentraman hidup. Jadi durhaka kepada orang tua dapat mendatangkan murkanya Allah SWT juga. Nah, yang terakhir ataupun yang keempat itu bertambahnya rezeki dan dipanjangkan umurnya. Jadi berbuat baik kepada orang tua dan bersilaturahmi dapat membuka pintu rezeki dan juga memperpanjang umur sesuai sabda Rasulullah SAW sendiri. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk bir al-walidain. Jadi keutamaan memuliakan orang tua dalam Islam itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu memuliakan orang tua. Nah, perlakuan orang tua dengan hormat dan baik karena menghina atau mencela mereka adalah doa besar, sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah dijelaskan. Nah, yang kedua itu ada mengikuti keinginan dan mentaati saran orang tua. Taat pada orang tua dalam hal yang sesuai dengan ajaran Islam seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga jodoh. Jika bertentangan dengan Islam harus ditolak dengan cara yang baik juga. Nah, yang ketiga itu ada menghormati orang tua. Jadi, tunjukkan rasa terima kasih dan kasih sayang atas pengorbanan mereka dengan cara berbicaralah dengan lemah lembut, memanggil mereka dengan hormat, dan juga selalu memberi kabar tentang keadaan diri kita sendiri. Selanjutnya itu ada yang keempat, membantu secara fisik dan material. Jadi anak itu membantu orang tua baik sebelum ataupun sesudah menikah dengan pekerjaan, rumah, atau secara finansial. Nah, yang kelima itu ada mendoakan orang tua. Jadi selalu mendoakan agar orang tua itu juga mendapatkan ampun dan juga rahmat dari Allah SWT sendiri. Dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu ada setelah orang tua meninggal. Jadi teruskan berbakti dengan meminta ampunan untuk mereka, yaitu dengan cara mensolatkan jenazah, membayar hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya. Dan juga menjaga hubungan dengan sahabat mereka dan selalu mendoakan mereka yang sudah tiada. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk durhaka kepada orang tua. Jadi, menurut Hamid Ahmad dalam bukunya yang berjudul
Nastapa anak durhaka, kata durhaka sendiri itu berlawanan dengan kata berbakti. Ia juga mengutip pendapat Ibnu Manzur yang menyebutkan bahwa durhaka berarti memutuskan hubungan baik dengan orang tuanya dan bahkan hingga menyakiti hati mereka sendiri. Dan durhaka kepada orang tua berarti melakukan tindakan yang menyakiti perasaan mereka, baik secara fisik maupun emosional. Nah, semua perbuatan yang menyebabkan orang tua merasa terluka, jengkel, ataupun kecewa itu termasuk dalam perbuatan durhaka. Selanjutnya, durhaka kepada orang tua adalah perilaku yang sangat buruk karena tidak hanya menyakiti tubuh tetapi juga menyakiti perasaan mereka. Meskipun orang tua kadang memberi perintah yang bertentangan dengan ajaran agama seperti mengajak anaknya berbuat syirik, perintah tersebut tidak boleh diikuti. Anak tetap harus menjaga hubungan yang baik dengan orang tua tersebut. Tetapi yang utama adalah mematuhi perintah Allah SWT, bukan mengikuti perintah orang tua yang bertentangan dengan tauhid sendiri. Nah, selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang karakter orang tua yang baik dalam mendidik anak. Menurut Balsom, Ahmad 2020 menekankan pentingnya keharmonisan keluarga karena kondisi keluarga yang harmonis itu seperti keluarga broken home ataupun adanya konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anak sendiri, termasuk meningkatkan kenakalannya. Nah, orang tua memiliki peran besar dalam perkembangan anak, meskipun lingkungan sosial dan pergaulan juga turut mempengaruhi. Sikap saling menghormati antara suami dan istri juga berdampak pada pendidikan anak, karena mereka sering meniru perilaku orang tua sendiri. Nah, selanjutnya itu ada peran orang tua dalam mendidik anak meliputi beberapa aspek. Yang satu itu ada pengasuhan, jadi melatih anak untuk berperilaku baik melalui kata-kata ataupun tindakan. Nah, yang kedua itu ada membina, jadi memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan perbuatan di jalan kebaikan. Nah, selanjutnya itu ada membiasakan, jadi mengajarkan anak untuk melakukan hal baik itu secara rutin dan terus menerus. Nah, yang keempat itu ada pemeliharaan, jadi menjauhkan anak itu dari hal-hal negatif di sekitar keluarga maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang terakhir itu ada memberikan sanksi, jadi memberikan hukuman ataupun peringatan jika anak itu telah melanggar aturan ataupun sesuatu yang menjerumus kepada hal-hal negatif itu dapat diberikan sanksi, karena dengan itu anak itu tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, apa sih tujuan utama pendidikan keluarga? Nah, tujuan utama pendidikan keluarga itu adalah untuk membentuk anak yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sendiri. Jadi, pendidikan dalam keluarga juga mengajarkan anak untuk bersyukur kepada Allah dengan memberikan contoh dan nasihat yang baik. Salah satu metode pembentukan akhlak adalah melalui keteladanan, yaitu orang tua itu memberikan contoh yang baik melalui perkataan, sikap, ataupun dengan tindakan sehari-hari yang bisa ditiru oleh anak tersebut. Jadi, keteladanan ini penting dalam menumbuhkan karakter moral dan anak tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang telah saya paparkan materi tentang bir al-walidain sendiri, yaitu bir al-walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban utama bagi anak-anak yang sholih dalam Islam. Nah, hal ini tidak hanya berkaitan dengan perbuatan baik, tetapi juga mencakup sikap hormat, ketaatan, dan kasih sayang juga kepada orang tua. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah SWT dan Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua karena ini adalah salah satu bentuk pengabdiannya kepada Allah yang mendatangkan pahala besar, keridhaan Allah, serta keberkahan dalam hidupnya sendiri, termasuk bertambahnya rezeki dan juga panjang umurnya. Nah, keutamaan birrul al-walidain juga mencakup terhindar dari murkanya Allah dan memperbaiki hubungan keluarga. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua itu termasuk membolehkan mereka juga menghormati, membantu baik secara fisik maupun material, dan mendoakan mereka. Bahkan setelah orang tua juga meninggal, anak-anak diharapkan terus berbakti kepada mereka dengan cara berdoa untuk mereka dan menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat serta keluarga mereka sendiri. Nah, sebaliknya, durhaka kepada orang tua itu adalah perbuatan yang sangat buruk, baik dalam bentuk fisik maupun
emosional sendiri yang dapat mendatangkan murkanya Allah. Meskipun orang tua dapat memberikan perintah yang bertentangan dengan ajaran agama, anak itu tetap wajib mematuhi perintah Allah SWT di atas segalanya. Nah, pendidikan yang baik dalam keluarga yang melibatkan keharmonisan antara suami dan istri serta keteladanan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sendiri. Jadi, orang tua itu berperan penting dalam mendidik anak untuk berakhlak baik melalui pengasuhan dan pembinaan kebiasaan baik, pemeliharaan, dan juga pemberian sanksi melalui keteladanan orang tua. Nah, sekian materi yang saya bahas tentang Birrul Walidain sendiri. Jadi semoga apa yang telah kita bahas dalam video ini tuh dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan serta kepedulian kita terhadap orang tua kita sendiri. Dan jadi mari kita selalu berusaha menjadi anak yang solih dan solihah yang senantiasa berbakti kepada orang tua dan juga mematuhi perintah Allah SWT. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.